Dulu saya tuh nggak suka dengar azan. Menurut saya tuh orang ngapain sih mau ibadah aja diteriak-teriakin kayak gitu loh. Apaan sih orang mau ibadah aja masa diteriak-teriakin, ya nggak usah lah kayak gitu. Orang itu kayak ngeganggu masyarakat kayak gitu kan. Terus saya dulu tuh mikirnya kayak gitu. Selebgram Julia Prastini menjadi sorotan setelah menikah dengan pria mualaf asal Korea Selatan, Daehoon. Rupanya, Julia Prastini juga merupakan seorang mualaf. Wanita berdarah Tiongkok ini mengakui sebagian besar keluarganya beragama Nasrani. Diakuinya, ia menjadi mualaf saat ia masih berusia 9 tahun. Aku cerita mau masuk Islam ke mama saat usia aku 9 tahun, kata perempuan yang akrab disapa Jule. Jule mengaku masa awal ia masuk Islam merupakan hal sulit mengingat usianya masih kecil. Sebelum masuk Islam, dia menganut agama lain dan terbilang seseorang yang taat. Tiap akhir pekan, ia selalu mengikuti sekolah minggu dan kelas-kelas lain. Situasi berubah saat sang ibu menjadi mualaf karena menikah dengan pria Muslim. Saat itu, Ibunda Julia Prastini terlebih dahulu masuk Islam. Selama 2 tahun, sang ibu pun merayakan ibadah puasa, salat, dan lebaran sendirian. Saat itu mama saya juga baru mualaf. Di keluarga saya Chinese dan keluarga saya semuanya beragama Kristen. Kaget dong keluarga, kok mama saya masuk Islam? 2 tahun pertama, mama saya sendiri Islam. Saya sama adik saya belum masuk Islam, kata Jule. Meskipun pada awalnya ia sempat menolak keras ajakan sang ibu untuk masuk Islam, Jule mengaku mendapat hidayah. Masih ingat ucapan mami saat itu, harta mami yang ada di dunia hanya aku dan adik aku. Kalau suatu saat mami meninggal, siapa yang mau doain mami, ujar dia. Oleh karena itu, Jule memberanikan diri untuk menjadi mualaf saat usianya baru 9 tahun. Belum ada 3 bulan menjadi mualaf, Jule didaftarkan oleh ibunya untuk masuk pesantren. Awalnya Jule sempat tidak mau menuntut ilmu di pesantren. Namun, Jule sadar ini adalah salah satu bentuk berbakti kepada orang tuanya, khususnya sang ibu yang sudah merawat Jule sejak kecil. Masa awal di pesantren sangat sulit bagi Jule. Bahkan, hari kedua di pesantren ia menangis minta dijenguk. Sang ibu terus mencoba meyakinkan Jule untuk terus betah karena ia ingin anaknya bisa memahami agama dan dekat dengan Tuhan. Ibunya membujuknya untuk bertahan seminggu lagi. Permintaan ibunya konsisten hingga Julia lulus SD. Mama saya bilang, saya bingung mau taruh anak saya di mana. Saya juga gak pandai ilmu agama. Saya juga masih kurang segala macamnya. Akhirnya kata salah satu ustaz, ya udah masukin pesantren bismillah, kenang Jule. Pas dikasih tahu kelas 4, enggak terima. Baru masuk Islam 1 bulan tiba-tiba disuruh masuk pesantren, kaget banget, ngerasa mau dibuang, tandasnya. Sebelum mualaf, Julia mengaku tak suka mendengarkan suara azan. Dulu saya gak suka dengar azan. Menurut saya, ngapain sih mau ibadah aja diteriak-teriakin? Dulu kan saya Kristen, saya mikir, saya aja gak pernah ada yang koar-koar ke gereja kok. Terus itu, azan, kayak ngeganggu masyarakat, ujarnya. Lambat laun, Jule betah di pesantren dan menemukan banyak hal positif yang ia dapatkan selain ilmu agama. Misal, menjadi disiplin, cara membagi waktu, kemandirian, dan bersosialisasi dengan orang banyak. Setelah tamat SMP, Jule ingin memfokuskan diri untuk menghafal Al-Quran di SMA. Awal dia menghafal Al-Quran hanya sebatas menghafal, tidak tahu kemuliaan Al-Quran. Seiring berjalannya waktu,
Dia memahami bahwa menghafal Al-Quran bukan soal lancar atau banyak ayat yang dihafal, melainkan bagaimana cara seseorang menerapkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan. Hafal Al-Quran harus pakai hati, kalau pakai logika tidak akan masuk. Dulu motivasi aku menghafal Al-Quran untuk dilindungi penduduk langit, jadi semangat menghafalnya, tambahnya. Setelah 7 tahun saya mualaf, saya itu baru umur 17 mau ke 18. Itu sih baru ngerasa wah bener ya, Islam tuh indah. Ya agama yang indah ya itu Islam. Iya agama yang indah itu Islam, yang saling merangkul. Dari sholat jemaah aja deh kita lihat, Allah itu nyatuin umatnya. Kenal gak kenal salatnya satu saf, ujar Jule. Mari kita doakan agar ia istiqomah dan tetap sabar menjalani takdir yang Allah tentukan. Amin ya robbal alamin. Ya Allah tuh ada kayak gitu, yang ngerangkul Jule, yang ngerangkul Julia gitu. Terus saya ngerasain bener-bener kalau kita doa yakin sama Allah, kita bener-bener yakin nih sama Allah, kita nggak ngeraguin Allah sama sekali, pasti Allah kasih gitu. Makanya Allah yang kasih, Allah ya Bismillahirrahmanirrahim, saya bilang gitu. Akhirnya saya sholawat gitu ya Allah, saya sholawat.